Hai semuanya, semoga sehat-sehat. Kali ini kita akan bahas tentang apakah programmer masih dibutuhkan setelah adanya tools-tools no-code. Nah, yang pertama, untuk kamu yang belum tahu apa itu no-code tools, no-code atau NOCODE yang arti kasarnya tidak ada kode adalah sebuah gerakan, bukan cuma gerakan, sebuah ide, sebuah cara yang mungkin sudah ada bertahun-tahun sebelumnya tapi semakin populer, semakin zaman sekarang, di mana seseorang atau sebuah perusahaan bisa membuat sebuah program, baik itu website, aplikasi, atau dalam berbentuk program apapun tanpa bantuan coding. Sebagai contoh, orang-orang yang mau membuat website sekarang sudah banyak tool drag and drop. Dia tinggal memainkan elemen mana yang mau ditaruh di sebelah mana, bikin header, menu, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan bikin aplikasi, bukan hanya pada interface-nya, tapi juga pada fungsi-fungsinya. Ketika tombol A diklik, saya mau apa yang terjadi. Ini semua bisa kita lakukan di sebuah aplikasi tanpa perlu coding lagi. Nah, belum lagi kita bicara tentang tool-tool integrasi, misalnya sebagai contoh sederhana ketika seseorang punya beberapa akun sosial media, dia posting di sosial media A atau di Facebook, lalu dia mau nge-share ulang di Twitter, di Instagram, dan lainnya. Tool-tool ini semakin lama semakin berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan kita tanpa perlu lagi kita coding dari nol. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi para programmer, atau saya sering mendapat pertanyaan ini, apakah programmer masih relevan dengan banyaknya no-code tools ini? Menarik sekali pertanyaannya, mari kita bahas. Poin yang pertama, no-code tools ini tidak mungkin bisa mengcover semua kasus, atau tidak semua masalah orang atau masalah bisnis bisa diselesaikan dengan ini. Teman-teman coba ingat-ingat, kita atau mungkin banyak orang lain hampir semuanya bisa menyetrika, bisa mencuci, tapi kenapa bisnis laundry masih banyak? Bisa jadi masalah waktu, bisa jadi memang sekedar mau mendelegasikan tugasnya biar nggak perlu ngerjain semuanya lagi dari nol. Nah, ini adalah poin yang perlu kita ingat kalau tidak semua orang mau melakukan atau memakai aplikasi no-code tools ini. Banyak orang yang masih ingin membuat sesuatu yang custom, ingin membuat sesuatu yang membantu bisnis mereka tanpa ia perlu terjun langsung. Karena itu, programmer yang secara spesifik di sini, mungkin dia freelance atau bekerja di sebuah software company, masih sangat-sangat dibutuhkan. Yang kedua, poin yang sangat penting yang kita sering terlewat ketika membahas ini adalah siapa lagi yang bikin no-code tools ini kalau bukan programmer? Mari kita membayangkan untuk kepentingan argumen ini, bayangkan semua orang sudah pakai no-code tools. Jadi sekarang bisnisnya berlomba-lomba untuk bikin mana no-code tools yang terbaik. Siapa yang bikin no-code tools ini kalau bukan programmer? Jadi kalau teman-teman lihat ke beberapa situs no-code tools ini, mereka pun terus mencari pegawai atau terus mencari orang yang bisa mendevelop agar aplikasi mereka semakin canggih. Jadi semakin berkembangnya no-code tools itu sendiri, semakin membuka banyaknya pekerjaan untuk programmernya. Poin lainnya, tentu teman-teman jangan melihat no-code tools ini, oh saya programmer bisa bikin dari nol. Akhirnya saya nggak mau menyentuh atau haram pakai no-code tools ini. Tentu nggak, itu pikiran yang sangat salah. Apapun tools atau alat yang bisa membantu pekerjaan teman-teman, silahkan dimanfaatkan, silahkan digunakan. Oh, misalnya bagian autentikasi, ternyata sudah ada yang bikin nih, ada service yang dibikin. Daripada saya menghabiskan waktu di situ, disesuaikan dengan kapasitas proyek, kapasitas budget, gimana kalau saya pakai langsung no-code tools saja di situ. Nah, ini contoh-contoh di mana teman-teman bisa memanfaatkan no-code tools itu sendiri meskipun kita sebagai programmer. Dia bukan musuh, tapi teman yang kita bisa berjalan bersama untuk bikin sesuatu lebih cepat, lebih cost efisien, dan tentunya time efisien. Dan jangan lupa, sebagai seorang programmer, kita punya kekuatan untuk bikin sesuatu dari nol. Nah, ini mungkin butuh extra layer, poin yang satu ini, yaitu kalau teman-teman punya skill bisnis atau teman-teman tertarik untuk menjual sesuatu, bayangkan no-code tools ini sebagai sebuah kesempatan baru yang belum banyak disentuh oleh orang lain. Teman-teman sudah kebayang, oh saya bisa bikin ini menjadi dinamis, orang-orang tinggal drag drop, orang-orang tinggal pilih, lalu bisa bikin programnya. Ini adalah sebuah aplikasi yang bisa teman-teman bikin sendiri sebagai programmer. Jadi no-code tools ini mulai dari sebagai pengguna terbantu, sebagai seorang bisnis yang punya kesempatan bikin bisnis baru juga terbantu, dan juga sebagai programmer yang ingin memudahkan pekerjaannya juga terbantu. Jadi silahkan untuk mengeksplor no-code tools ini, jangan takut, semakin besar no-code tools-nya, semakin besar juga kesempatan programmer untuk mendapat pekerjaan. Dadah!